Sekarang akan saya uraikan lebih panjang lebar tentang sensing introvert. Mesin kecerdasannya sensing dengan drive yang introvert digabungkan menjadi sensing introvert, maka itu menjadi sebuah personality genetik tersendiri. Disimbolisasikan dengan jempol kanan. Orang sensing introvert memang secara fisik dia memiliki postur paling besar dibandingkan dengan jenis personality yang lain, ya. Dia paling bongsor karena dia sensing introvert diibaratkan seperti jempol kanan ini. Nah, demikian juga bukan hanya sekedar badannya yang bongsor, tetapi dia memiliki otot yang kuat, terutama otot yang otot motorik kasar, sehingga kalau dia adalah pemain bola, orang sensing introvert, maka tendangannya dia pasti kecepatannya sangat dahsyat karena dia memiliki saraf motorik kasar. Ya, ini adalah orang sensing introvert. Nah, orang sensing introvert ini sebagai sebuah personality, kepribadian, dia tentu saja memiliki kekhasan. Kekhasan inilah yang saya ingin jelaskan. Pertama, dari segi otak. EEG memberi informasi karena introvert itu sel otaknya lebih kerap, itu mengapa kemudian dia memiliki frekuensi gelombang otak yang lebih rapat, lebih kerap dibandingkan dengan bukan yang introvert, misalnya ekstrovert sebagai contoh. Nah, sensing introvert karena tadi di drive yang menggunakan yang berwarna putih, yang sel otaknya lebih banyak, yang dideteksi oleh EEG memiliki gelombang yang lebih kerap, itu mengapa kemudian sensing introvert ini menjadi orang yang lebih aktif, lebih dinamis, lebih banyak menggerakkan badannya. Karena itu dari segi pekerjaan otak, dia seperti selalu seperti dikejar-kejar oleh sebuah keperluan tertentu, sebuah tugas tertentu. Orang sensing introvert otaknya bekerja lebih aktif, badannya juga bekerja lebih aktif, mengeluarkan tenaga lebih banyak, dan dari situlah kemudian dia seperti orang yang kelihatan sangat sibuk. Nah, ini memang pekerjaan otak yang nyambung dengan energi yang dikeluarkan oleh tubuhnya tadi, membuat orang sensing introvert menjadi lebih detail, menjadi lebih terperinci, karena sensoriknya didrive dengan secara kuat oleh drive yang introvert tadi, yang chargingnya dari dalam. Itu mengapa kemudian sensorik ataupun panca inderanya tadi itu membuat dia bergerak lebih aktif dan lebih terperinci. Maka kita akan melihat sebagai sebuah personality, orang sensing introvert itu dia cenderung seperti memiliki standar keperluan tertentu, tingkatan tertentu yang dia mesti achieve, dia mesti capai, dia mesti kejar. Orang sensing introvert kalau misalnya dia mengabaikan atau tidak mengejar keperluannya yang standar tadi, dia merasa bahwa dirinya itu tidak kompetitif, dirinya tidak eksis, ada yang kurang dengan dirinya, membuat dia tidak pede. Nah, itulah yang membuat dia stabil dalam rangka mengejar keperluan yang standar tadi. Ya, saya ambil contoh misalnya begini, gampangnya ya. Sehari seorang teller katakanlah memerlukan 100 bahan cetakan. Diberi tanggal, bagusnya tanggalnya langsung dicetak saja. Tapi kalau dia orang sensing introvert, dia mengatakan jangan dicetak. Biar nanti saya stempel saja, daripada nanti ada kelebihan yang mestinya pakai 100, nggak taunya cuma 95 kepake. Kan yang 5-nya sayang, mending saya stempel aja menggunakan tanggal pada hari itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang sensing introvert bersedia lebih lelah sedikit, lebih telaten sedikit untuk mengejar sesuatu yang untuk mencapai efisiensi tertentu, penghematan tertentu. Dan terkadang dia merasa lebih eksis karena itu. Karena ada standar tertentu yang berhasil dia capai. Demikian juga kalau dia nawar dagangan, orang sensing introvert
sepanjang masih bisa ditawar, meskipun berbeda 1 perak 2 perak, dia akan lakukan karena itu bagian dari mengejar keperluan yang standar tadi. Dan seringkali memang dia selalu berbicara memperbandingkan antara fakta dan kejadian secara detail. Jadi kalau dia satu kali pergi keluar kota, di situ dia berbelanja, harganya berbeda, jadi persoalan bagi orang sensing introvert. Dan persoalannya itu menjadi lebih signifikan karena dia sensing introvert, ya, karena dia peduli pada detail, karena dia menyukai sesuatu yang hemat, dan yang paling penting adalah karena dia mengejar keperluan yang standar tadi, yang menjadi keperluan dia. Termasuk bukan hanya dalam urusan karakter, termasuk dalam urusan cinta. Orang sensing introvert begitu berbicara cinta, maka cintanya itu dia mengejar standar, mengejar keperluan tertentu. Ya, kalau dia misalnya sudah tahu dalam keluarga dia memerlukan belanja rumah tangga 20 juta, yang melamarnya cuma bawa penghasilan 10 juta, dia katakan tidak selevel. Nah, itulah orang sensing introvert, kan dia mengejar keperluan yang standar tadi. Dan ada keinginan yang besar pada dirinya ketika dia mengejar keperluan yang standar tadi, dia bersedia untuk melatih dirinya, mempersiapkan dirinya, mendidik dirinya, menggembleng dirinya untuk memenuhi keperluan yang standar tadi. Nah, jadi ringkas kata, seorang sensing introvert dia bersedia all out, dia menjadi amat sangat rajin, dia mengejar sesuatu yang sesuatu itu dipandang oleh dia mencukupi keperluannya, dan itulah standar dia. Nah, standar ini pada orang sensing introvert cenderung stabil. Dia seperti menjadi regulasi di dalam dirinya. Dia cenderung menjadi seperti harga yang harus dibayar ketika berhadapan dengan orang sensing introvert. Itu tinggal dilihat, itulah standarnya, itulah leverage dia, itulah posisi dia. Nah, mudah berhubungan dengan orang sensing introvert karena dia predictable. Dia bisa diduga, dia bisa diterka di mana standarnya, disitulah harga dia, disitulah level dia. Ya, itulah orang sensing introvert. Kemampuan orang sensing introvert untuk naik level, dia memerlukan proses. Proses yang paling diperlukan yaitu adalah pengalaman. Dengan dia pengalaman, dia memiliki akar yang kokoh, dan dengan pengalaman yang semakin menjulang itulah membuat dia naik level kepada yang lebih tinggi. Orang sensing introvert, misal sebagai contoh, ketika dia berbisnislah dia dengan cara yang ulet, yang rajin, tidak ada ruang yang kosong, dia detail, dia kuasai semua, sehingga kemudian tidak ada perusahaan, tidak ada tim yang bisa seefisien timnya dia, ya. Dan itu memerlukan tim yang rajin, memerlukan tim yang ulet. Dan sensing introvert, seorang pemimpin, seorang pimpinan perusahaan yang tipenya sensing introvert, dia akan mampu melakukan penghematan yang dilakukan dengan jalan melakukan strategi menambah energi dengan lebih rajin.